Jumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengulik lebih dalam salah satu situs sejarah berupa danau alami yang sekaligus menjadi tempat wisata. Menjadi tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat, situs Sangiang merupakan sebuah danau yang menyimpan tentang sejarah kerajaan Talaga Manggung yang berdiri pada abad ke-14. Berlokasi di Desa Sangiang, Banjaran, Majalengka. Menjadi pembuka penelusuran di situs Sangiang, sebelum memasuki area danau tersebut. Nah, ini yang khas di Sangiang ada sebagai ucapan selamat datang lah ya kepada pengunjung. Ini ada batu satangtung ya. Nah, ini kemungkinan ada batu ini memang sebelum Karamaan Sangiang itu berdiri juga, ini memang sudah ada. Dan ini termasuk ke dalam tinggalan megalitikum. Berarti udah lama ya? Udah lama juga itu. Nah, cuma ini udah mengalami beberapa perubahan. Pinggirnya sayang banget ini kalau pinggirnya di semen. Di sini ada situs apa aja, Kang? Situsnya cuman nanti yang di sana, yang di dekat situ, dan di sini ada makam juga. Nah, ini gejala alam ini yang sangat menakjubkan. Ini jati 9 pohon ya. Totalnya ada 9 pohon ini. Cuman ke atasnya menjadi 1, Kang. Pohon jatinya disebutnya jati sanga ini kalau di sini. Namanya itu jati sanganya, naon disebut itu? Jati sanga, atau naon disebut itu kali itu? Salapannya jati itu, gak dihitung gitu. Ada. Oh iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh, 8, 9. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 6, 7, nah, 8, 9. Ya. Jati sanga ya? Ya, jati sanga. Punten. Enggak. Penjara, Mang. Mohon pada kasih itu, tapi ningali heula ka dia da mau kaluhur tapi. Oh, mohon. Tah, ini makam Sunan Parungna. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, kita bisa sampai eksplor sampai tangganya aja. Boleh. Nanti pulang Ceritanya lagi. gimana, Kang? Nah, ini di sini itu tempat disemayamkannya salah satu tokoh penyebar agama Islam juga, namanya itu Raden Ragamantri, atau orang menyebutnya Sunan Parunggangsa ya. Nah, cuman itu aslinya memang bukan di sini, ini kepindahan. Jadi pada tahun 1942 itu makam beliau itu aslinya di Talaga, di daerah apa namanya Campaga. Cuman karena terkikis oleh apa namanya air sungai ya, sehingga dipindahkan ke sini. Atas Jadi ini kebijakan makam? para sesepuh ya, makam. Nah, di atas. Jadi makamnya itu di atas. Keberadaan pohon jati sanga di situs Sangiang harus terus dijaga dan dipercaya sebagai gerbang kerajaan Talaga Manggung. Situs Sangiang sangat erat sekali dengan sejarah kerajaan Talaga Manggung, dan di kawasan ini terdapat makam atau petilasan yang disinggahi oleh para tokoh sejarah yang dianggap keramat pada masa silam dan kerap dikunjungi para peziarah Sunan. Keberadaan makam Sunan Parung yang dipercaya sebagai raja ternama dari kerajaan Talaga Manggung semakin melengkapi aura mistis tempat ini. Sunan Parung itu adalah tokoh penyebar agama Islam yang kebetulan menikahi salah satu ratu di Talaga. Jadi suaminya Ratu Sunyalarang. Nah, beliau yang membawa ajaran Islam secara tauhid ya. Jadi Islam permulaan gitu, belum lebih bersifat ke syariat, jadi baru ke tauhid aja gitu. Nah, itu tahun berapa, Kang? Tahun 1500-an awal. 1400-an akhir lah, 1480-an gitu. Kurang lebih. Berarti istrinya yang jadi ratu itu ratu. istrinya. Itu ratu keberapa? Jadi ratu, kalau dari ratu itu pertama Simbar Kancana, yang kedua yang ketiga, ratu ketiga di Talaga.
Oke teman-teman, kita berada di Situ Sangiang ya, masih di Kecamatan Banjaran ya, Kabupaten Majalengka. Kita akan coba eksplor nih seperti apa sih cerita atau sejarah tentang Situ Sangiang ini. Biasanya saya teh ka dia kan. Oh gitu. Aman biasa. Nih. Nah, ini juga batuan-batuan. Banyak Ya. berserakan, batuan-batuan juga yang tertata. Nah, ini kan Coba lihat ikan dulu, yuk. Oke, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Napak Tilas ya, atau dulur-dulur Napak Tilas ya. Ini sekarang kita eksplor bersama, yaitu sebuah warna wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Banjaran, yang dulunya ex Kecamatan Talaga juga. Nah, ini yang disebut Situ Sangiang. Nah, Situ Sangiang ini adalah merupakan salah satu situs cagar budaya juga, yaitu tempat berdirinya Karamaraharjaan atau Karamaan Talaga Manggung. Kala itu ya merupakan salah satu bentuk evolusi pertama dari Kamandalaan Gunung Bitung yang berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul. Nah, kala itu menjadi Kamandalaan dan akhirnya berevolusi menjadi sebuah tatanan kenegaraan yang disebut Karamaraharjaan atau lazimnya disebut Karamaan. Nah, orang pertama kali yang yang menjadi Raja Resi ya disebutnya, kalau Karamaan itu Raja Resi atau Resi Guru di sini itu bernama Prabu Dharmasuci I. Ya, beliau adalah anaknya Prabu Sudayasa yang menjadi Resi Guru di Gunung Bitung di Desa Wangkelang. Nah, disinilah beliau mulai membuka satu sistem Karamaan tersebut dan akhirnya terus berjalan hingga di generasi kedua yang namanya Prabu Talaga Manggung atau bergelar Dharmasuci II. Nah, Prabu Talaga Manggung sendiri yang membawa Talaga itu ke puncak kejayaannya. Nah, sehingga sangat disayangkan ketika pada masa Prabu Talaga Manggung menjadi raja ya, atau menjadi maharaja atau raja resi kala itu, sangat disayangkan sang menantunya yang bernama Palemban ya, sekali lagi saya ucapkan Palemban, bukan Palembang, bukan ya, tapi Pak Lemban. Pak Lemban itu, Pak itu ahli atau tukang, Lemban itu yang mengelola tanah pertanian, terus kesanahnya gunung jadi sebutnya Palemban Gunung, jadi orang yang mengelola tanah pertanian di pegunungan. Beliau adalah diangkat sebagai mantu sekaligus menjadi Mahapatih kala itu pada waktu masa kepemimpinan Sang Prabu Agung Talaga Manggung. Dan Palemban Gunung sendiri atau yang bernama asli itu Sakyawira, beliaulah yang berkhianat, yang akhirnya karena gila kekuasaan tidak cukup dengan jabatannya sebagai Mahapatih, sehingga dia mengadakan pemberontakan dengan cara membunuh Prabu Talaga Manggung menggunakan orang-orang terdekatnya. Dia menyuruh orang yang bernama Centang Barang untuk membunuh Prabu Talaga Manggung dengan menggunakan senjata cis. Nah, itu cerita rakyat yang ada di sekitar sini, dan ini juga bukan hanya berdasarkan cerita rakyat, tapi ini juga bisa disebut atau pernah tercatat dalam kronik naskah lontar Sunda kuno di abad ke-15 bahwa ini disebut juga Mandala Purwa Talaga ya, atau disebut juga Situ Sangiang Manik ya, di mana di sini tadi dikatakan pernah berdiri sebuah tatanan pemerintahan Sunda yang disebut Karamaraharjaan atau Karamaan. Dan cikal bakal Talaga sendiri itu berawal dari sini. Jadi penamaan Talaga itu karena di sini ada Karamaraharjaan, sehingga daerah-daerah yang berada di sekitarnya itu disebut wewengkon Talaga atau wilayah yang berdekatan dengan situ. Nah, sehingga sampai sekarang nama itu diabadikan menjadi nama kerajaan, dan sekarang juga sampai sekarang diabadikan menjadi salah satu nama sebuah kecamatan yang berada di dekat sekitar sini. Semakin menelusuri, Situ Sangiang menyimpan aura mistis dengan suasana sunyi dan lembab, serta udara sejuk langsung terasa saat memasuki yang membuat bulu kuduk bergidik. Situ Sangiang di balik keindahannya menyimpan banyak sejarah serta mitos-mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat.
Salah satunya keberadaan ikan-ikan yang ada di situ Sangiang. Konon, ikan merupakan jelmaan prajurit kerajaan. Bila ada ikan yang mati, maka harus dikuburkan layaknya manusia. Pamali, ini tidak boleh dilanggar karena akan mengakibatkan malapetaka. Walaupun di luar nalar, mistik dan kearifan lokal masyarakat setempat turut melestarikan situs Sangiang sehingga terhindar dari tangan-tangan jahil. Ini kan dulu katanya tatanan kerajaan lah ya, Ya, Sangiang. Karamaraharjaan. Karamaraharjaan. Atau Karamaan ya. Oke, berarti ini areanya mana aja Kang kalau dilihat? Kisaran kesiran ke sini kayaknya ini ada beberapa pelataran ya seperti tadi hutan-hutan yang pernah tadi kita lewati itu mungkin di sana juga pernah berdiri atau memang di sebelah mana dan di sini juga berserakan batuan-batuan ya yang mungkin ada beberapa juga yang ini merupakan batuan megalitikum dan saya yakin di sekitar sini itu memang pernah ada berdiri sebuah kerajaan atau mungkin yang sampai sekarang disembunyikan yaitu yang di depan yang sekarang menjadi hutan larangan ya. Oh, oke. Nah, itu hutan larangan. Nah, dilarang masuk. Dilarang masuk makanya itu. Saya pengen sih mengeksplor cuman memang ada tidak boleh ya kita tidak boleh masuk ke sana ya. Satu beruntungnya itu menjadi hutan larangan sehingga secara ekosistem juga masih terjaga dengan baik. Makanya bisa dilihat kan pohon-pohon yang besar juga masih menjulang tinggi, masih kelihatan benar-benar utuh lah istilahnya kalau istilah kata sekarang hutannya masih perawan, belum dijamah sama sekali itu karena ada kearifan lokal dijadikan hutan larangan. Bisa juga di sebelah sana. Yang jelas itu di sekitar sini dan mengenai tempat titik-titik tertentunya di sini kami belum bisa eksplor secara lebih gamblang lagi. Ini kan kemungkinan batu-batu di sini adalah peninggalan sebelumnya. Ada salah satu tempat peribadatan atau bagaimana lah, sehingga banyak batuan-batuan yang berserak itu tinggalan megalitikum jauh sebelum Masehi biasanya. Oke, berarti sebenarnya di sini ada beberapa peradaban ya? Betul. Peradaban di sini memang cuman beberapa bagian di antaranya Kerajaan Talagamanggung juga pernah menggunakan tempat ini sebagai tempat tempat pengelolaan sistem, salah satu sistem dari ketatara kerajaan di sini, Kang. Menurut cerita pada waktu itu kerajaan yang ada di sini itu Ngahyang. Terus prajurit-prajuritnya menjadi lele di sini. Ya inilah jadi situs Sangiang nama Ngahyangna Prabu Talagamanggung prajuritna jadi lele. Dulu mah ikannya lele besar-besar. Oh, oke. Dan sekarang juga masih ada sih. Masih ada lele gitu. Cuman kan sewaktu-waktu muncul gitu. Yang menunjukkan bahwa di sini ada kerajaan Sangiang itu apa, Kang? Oke, salah satunya adalah adanya diketemukan artefak-artefak seperti bekas pondasi kuno, Kang. Itu diketemukan kita artefaknya ya kebetulan itu tercecer dan terserak dan secara kebetulan juga daerah sini itu tahun 85 apa tahun berapa Kang mulai ya? Itu pernah mengalami bencana besar banjir, Kang. Ya, sehingga mungkin banyak juga yang hanyut. Nah, tapi itu ada juga artefak yang kita ketemukan. Ya, beberapa arkeolog yang menemukan di antaranya ada plakat ya, ada plakat besi yang berisi tentang maklumat. Terus ada juga bekas pondasi dan ada juga bekas pintu dan ada bekas memolo atau ornamen-ornamen bekas istana gitu dan juga di naskah juga di beberapa naskah ya seperti halnya di Wangsakerta juga itu tercatat juga tentang keberadaan Karaton Sangiang ya, karaton dalam artian karaton Karamaan gitu. Nah, terkait cerita rakyat, Kang, cerita rakyat yang tadi oleh rekan saya dikemukakan bahwa beberapa prajurit Prabu Talagamanggung itu menjadi lele. Oke lah, itu kan namanya mitos ya. Sangat bagus itu untuk memperkaya hasanah cerita rakyat kita ya. Diakui ataupun tidak, Nusantara itu banyak sekali cerita rakyat, tapi tidak hanya tok titik sampai di sana. Ada beberapa pembelajaran yang harus kita ambil dan cerita itu juga tidak cukup sampai di sana. Jadi ada pengecualian. Jadi hanya prajurit-prajurit Kerajaan Talaga yang di bawah pimpinan Prabu Talagamanggung kala itu yang menjadi lele adalah yang berkhianat, yang ikut berkhianat bersama Palembang Gunung. Mungkin di sana ada beberapa kandungan filosofi yang terjadi. Kalau dalam kacamata sejarah hal itu memang sangat tidak masuk akal, cuman kalau kandungan filosofinya, nah itu gambaran dari ikan lele tersebut yang sangat rakus, Kang. Jadi sangat rakus. Jadi karatonnya tilalap dalam artian ketika meninggalnya Prabu Talagamanggung karena satu peristiwa pembunuhan, jadi akhirnya
runtuhlah segala tatanan yang sudah dibentuk oleh Prabu Talaga Manggung, dan akhirnya prajurit-prajurit yang berkhianat. Itu gambaran lele, itu gambaran salah satu makhluk hidup air yang rakus gitu, yang rakus, licin, dan itu gambaran-gambaran yang negatif. Sebenarnya itu sih. Cuman ya orang tua kita dulu dalam memberikan satu momen pembelajaran terhadap anak cucunya itu tidak serta-merta gamblang, pasti melalui filosofi-filosofi yang ada. Sebenarnya itu Kang. Jadi mengenai ngahiangnya karaton, itu dikatakan bahwa situ ini adalah dulunya karaton dan terus akhirnya tilalep atau ngahiang dan lain sebagainya. Itu juga hanya merupakan cerita rakyat kan, legenda lah, legenda yang banyak pembelajaran yang harus kita ambil dari cerita tersebut, tapi dalam artian bukan untuk diartikan yang sesungguhnya seperti itu gitu. Dan kita tetap kalau berbicara fakta sejarah itu harus bersandar pada beberapa unsur, diantaranya yaitu fakta etika, estetika, dan logika gitu Kang. Kalau ini kawasan TNGC, kalau nggak salah itu kurang lebih 7 hektar total luas, sama danau sama hutan-hutan. Pernah ada yang ukur berapa kedalamannya? Oh belum, selama ini belum ada yang berani. Oh belum, nggak boleh ya? Masih boleh. dimitoskan nggak boleh. Oh ya. nggak boleh. Jadi orang cuma di sini aja? Cuma di sini aja ya. Ada beberapa kepercayaan masyarakat tertentu di malam tertentu itu di sini biasanya suka dipakai mandi. Oh. Nah, ada mandi, tapi itu kan kembali lagi ke kepercayaan ya. Ada beberapa ritual yang memang suka diadakan di sini. Nah kalau tentang seperti itu saya kembalikan lagi kepada orangnya, kalau itu monggo, dan saya tidak bisa berbicara banyak tentang itu Kang. Tradisi di sini ada juga pareresan Kang. Pareresan itu semacam nyiramkeun, jadi beberapa artefak di sekitar masyarakat sini juga ada semacam nyiramkeun gitu. Jadi jadi ada juga pareresan berkaitan dengan acara panen raya. Biasanya setelah panen raya dan panen itu berhasil, nah di sini selalu mengadakan acara pareresan. Itu rutin tiap tahun. Biasanya lebih ramai lah, ada wayang golek, ada apa gitu. Oh di sini ya? Di sini, di sekitar sini. Oke teman-teman, sini dulu konon katanya adalah kerajaan Keramaan Talaga Manggung ya. Dan nama keratonnya adalah Sang Hyang Manik. Jadi ini mungkin dulu adalah keraton atau kerajaan ya. Cuman ngahiang tenggelam, dan konon katanya mitos yang beredar di sini dulu ada ikan, yaitu ikan lele yang konon katanya ikan lele itu adalah jelmaan dari prajurit-prajurit yang tidak baik ya, berkhianat terhadap keraton ya. Sini, dan di situ ada hutan namanya hutan larang ya. Sampai sekarang hutan itu tidak dijamah oleh manusia. Katanya nggak boleh, belum ada yang berani mengeksplor ada apa sih di hutan tersebut ya. Oke, ini ya lokasinya lumayan luas, kawasan di tempat wisata ini. Dan ini batu-batunya batu-batu lama ya. Fungsinya daripada kearifan lokal ya, ada hutan larangan, ada danau larangan, itu bagusnya itu kan dengan adanya gitu jadi ekosistemnya terpelihara kan. Betul. Coba kalau nggak dikeramatkan, wah udah habis dari dulu ikan segede-gede gaban gini. Dan kalau ada yang mati pun Kang, kalau ada yang mati pun nggak ada yang berani. Pokoknya ada udah ikan yang mabok gitu ya, yang biasanya kan kalau di kolam tuh diambil digoreng ya. Di sini mah nggak ada yang berani sama sekali. Ya karena ada larangan seperti itu, tapi bagus, sangat bagus. Ini ya teman-teman ikan-ikannya. Itulah sederet kisah sejarah dan kepercayaan masyarakat mengenai Situ Sangiang. Tak ketinggalan, mitos yang beredar di warga sekitar pun kerap dikaitkan. Situ Sangiang yang juga menjadi cagar alam ini bisa dijadikan pilihan untuk mengunjungi tempat yang kaya akan nilai sejarahnya. Saksikan terus jejak kisah di episode selanjutnya, sejarah yang menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.